Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puja dan puji syukur untuk selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah masih terus mengkaruniakan dan memberikan kepada kita berbagai nikmatnya, berbagai karunia-Nya, dan tidak lupa untuk kita juga selalu memperbanyak bersalawat kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada keluarganya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini sebenarnya saya ini tidak ada persiapan ya. Tadi lagi mengisi tarbiyah dan dihubungi untuk mengisi di masjid kita ini, sehingga tidak bisa berpakaian yang seharusnya ya. Karena saya kalau mengisi ta'lim itu harus pakai jas ya, atau pakai jubah, cuman tadi tidak sempat balik ya. Baik, pada malam hari ini kita mencoba untuk mengambil beberapa petikan-petikan pelajaran dari sejarah kehidupan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi itu tidak ada satupun kisah kehidupannya kecuali di situ ada hikmah, kecuali di situ ada pelajaran penting. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam Al-Qur'an, laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ya, sesungguhnya dalam kisah kehidupan Nabi itu ada uswah ya. Di situ ada tauladan hasanah, tauladan yang baik, contoh yang baik. Nah, kita mencoba untuk mengambil beberapa perjalanan kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu kisah ketika beliau ditinggalkan oleh dua manusia yang sangat begitu berjasa dalam kehidupan beliau. Ya, bisa dikata ada dua sosok ya. Manusia agung ya, manusia terhormat yang begitu sangat ya, berperan penting dalam kehidupan Nabi. Yang pertama adalah Abu Thalib ya, paman beliau, dan yang kedua adalah Khadijah ya, istri beliau. Nah, bisa dikata bahwa kedua sosok inilah yang menjadi ya, kekuatan utama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kekuatan benteng yang pertama itu adalah paman beliau Abu Thalib. Ya, dan kekuatan ya, semangat beliau, pendanaan beliau itu ada pada Khadijah radhiyallahu taala anha. Ya. Abu Thalib ini ya bisa dikata semasa beliau hidup maka Nabi itu betul-betul aman. Ya. Nabi itu betul-betul ya terjaga. Tidak ada yang berani untuk mengganggu beliau. Ya. Ketika sosok Abu Thalib ini ada. Ya. Nah, di sini kita bisa mengambil suatu hikmah bahwa kita butuh ada tokoh ya yang bisa menjaga kita punya keberlangsungan dakwah. Ya. Makanya kita penting ya berhubungan dengan tokoh-tokoh yang punya ya kendali, tokoh-tokoh yang punya
kewenangan, ya, tokoh-tokoh yang punya kebijakan, ya, penting sekali itu. Ya, kita punya kedekatan dengan tokoh-tokoh itu. Ya. Ini kita bisa ambil daripada ketokohan Abu Thalib, ya, karena memang Abu Thalib itu ya, beliau adalah anak daripada Abdul Muttalib, dan kita tahu bagaimana Abdul Muttalib itu, ya, beliaulah yang punya kekuasaan, ya, memegang kendali Mekah, itu Abdul Muttalib, ya. Nah, jadi di sini pentingnya kita punya hubungan dekat dengan para tokoh-tokoh yang punya kendali, punya kebijakan, ya, punya kewenangan, ya, misalnya, ya, pemerintahan setempat, ya, mulai dari lurah, ya, atau camat, ya, atau kalau bisa ke atasnya lagi, ya, sampai ke misalnya bupati atau gubernur tuh punya orang-orang yang punya kewenangan, orang-orang yang punya kebijakan, ya. Ini akan sangat memudahkan dakwah kita. Sama dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Abu Thalib punya kewenangan, Abu Thalib punya kebijakan, ya, sehingga, ya, tidak seorang pun dari penduduk Mekah itu yang berani untuk mengganggu Rasulullah, karena dia akan berhadapan dengan seorang tokoh yang punya kebijakan, yaitu Abu Thalib. Ya. Nah, itu hikmahnya itu. Ya, jangan kita eksklusif, ya. Jangan kita terlalu tidak mau terbuka, ya. Sekarang saatnya keterbukaan. Ya, sekarang saatnya kolaborasi istilahnya. Makanya sekarang itu rata-rata tema tentang kolaborasi. Ya, bagaimana kita bisa berkolaborasi. Ya. Bagaimana kita bisa bersama-sama. Ya. Apalagi kalau suatu jamaah itu masih kecil. Ya. Suatu jamaah itu masih mudah, ya, maka dia butuh ada tokoh yang bisa membackup, ya, dakwahnya. Nah, itulah yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau yang kedua itu Khadijah, ya. Kalau Khadijah ini ya tokoh yang selalu menyemangati beliau, ya, tokoh yang selalu mendanai dakwah beliau. Ya, tokoh yang selalu menghibur beliau, ya, tokoh yang selalu memotivasi beliau. Ya, kita butuh ada orang yang seperti itu juga, ya, memberikan dukungan, memberikan motivasi, memberikan semangat, ya, memberikan rasa tenang, ya, memberikan rasa aman, nyaman. Kita butuh orang seperti itu. Nah, makanya ketika dua sosok ini telah tiada, tepatnya pada tahun 10 kenabian, ya, itu wafat, ya. Tidak berselang waktu lama antara Abu Thalib dengan Khadijah. Kalau tidak salah sekitar 3 bulanan saja waktunya. Wafat Abu Thalib disusul oleh Khadijah. Mungkin sekitar 3 bulan jedahnya itu antara wafatnya Abu Thalib dengan wafatnya Khadijah. Ya. Nah, makanya tahun wafatnya, hilangnya dua orang ini itu disebut dengan Amul Huzn, tahun kesedihan bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena pertama sudah tidak ada lagi orang yang punya kebijakan membela beliau, ya. Kalau istilahnya kita, ya, sudah turun jabatan kalau sekarang, ya, sudah tidak lagi menjabat, ya. Nah, itu, ya, kan bisa seperti itu, sudah tidak lagi menjabat, ya, sudah tidak lagi berada pada kekuasaan, ya. Maka, ya, hilang juga kita punya kekuatan di situ, ya. Nah, yang kedua, sosok Khadijah yang mendanai beliau, ya, yang selalu memotivasi, menyemangati, yang selalu menghibur, itu juga hilang. Nah, makanya disebut dengan Amul Huzn, tahun kesedihan. Itu tepatnya pada tahun 10 kenabian. Nah, sehingga ketika wafatnya Abu Thalib ini, maka orang-orang Quraisy itu sudah tidak ada lagi halangan di depan mereka, ya. Pintu untuk melakukan berbagai, ya, permusuhan kepada Nabi itu sudah tidak ada lagi yang menjadi penghalang antara mereka dengan Nabi Muhammad SAW. Maka mereka mulai gencar melakukan berbagai bentuk-bentuk permusuhan kepada Nabi. Bahkan kadang Nabi sedang sholat,
di depan Ka'bah itu didatangi oleh tokoh-tokoh Quraisy, lalu diikatkan di leher Nabi itu sisa-sisa ya daripada bangkai hewan ya, seperti itu. Bahkan Nabi pernah dicekik. Nah, itu semua ya keterbukaan ya, kelonggaran yang dimiliki oleh orang-orang Quraisy untuk ya memberikan permusuhan kepada Nabi. Nah, sehingga ketika itu Nabi tidak putus asa. Ya, Nabi tidak putus asa. Ya, jadi dalam pribadi Nabi itu pokoknya tidak boleh ada kata keputusasaan dalam sebuah perjuangan. Ya. Dalam sebuah kehidupan tidak boleh ada keputusasaan. Walaupun memang ya ya benturan-benturan kehidupan itu sungguh sangat dahsyat hari ini. Ya. Banyak dari manusia hari ini ya ketika kena lemparan satu benturan kehidupan jatuh ya tidak bisa bangkit lagi ya. Itu baru satu lemparan kehidupan. Bagaimana kalau lemparan-lemparan yang bertubi-tubi. Nah, Nabi tidak putus asa ya. Inilah yang harus kita contohi itu. Karakter sifat ya yang tetap punya girah ya, tetap punya semangat ya. Maka apa yang dilakukan oleh Nabi? Nabi kemudian ya, karena Mekah sudah serasa sempit bagi beliau, maka boleh pindah ke suatu daerah, ke Taif ya. Beliau menuju Taif ya, itu tahun 10 kenabian atau 10 bi'sah ya, setelah diangkatnya beliau jadi rasul. Nah, beliau keluar dari kota Mekah kemudian menuju Taif. Ya, ke Taif dengan harapan apa? Dengan harapan ada yang akan menerima kedatangan beliau. Paling tidak ya bisa menjadi tempat perlindungan baru bagi beliau, atau menjadi tempat kehidupan baru bagi beliau, atau menjadi rumah baru bagi beliau. Itu harapan beliau. Ya. Jadi istilahnya orang pindah kampung itu bagi Nabi biasa ya. Ya, pindah rumah ya. Nah, dari satu rumah ke rumah lain itu ya pernah terjadi dalam kehidupan Nabi. Jadi kalau kita hari ini masih ada yang pindah-pindah itu ya, ingat ya, Nabi kita itu juga pindah-pindah ya. Jadi ya hiburlah hati kita dengan kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi akhirnya pindah ke Taif dengan harapan ya penduduk Taif akan menerima beliau, tapi kan kenyataannya tidak. Ya, ketika beliau tiba di Taif, ya ternyata penduduk Taif sudah dengar ya sebelumnya tentang siapa itu Muhammad. Jadi mereka sudah dengar, ya mereka sudah dengar bagaimana gebrakan-gebrakan Nabi, bagaimana ya dakwah yang Nabi bawa, itu mereka sudah dengar. Makanya ketika mereka dengar Nabi Muhammad datang ya mereka sudah mempersiapkan penolakan mereka. Ya. Mereka sudah mempersiapkan segala hal yang mereka bisa gunakan untuk mengusir Nabi Muhammad SAW. Dan benar ya, benar. Nabi betul-betul ditolak oleh penduduk Taif. Ya. Nabi kalau tidak salah sekitar 10 harian ya. 10 hari Nabi tinggal di Taif, berdakwah dari rumah ke rumah, dari kabilah ke kabilah, dari suku ke suku, tapi ternyata semuanya menutup pintu untuk membuka peluang dakwah Nabi Muhammad SAW. Akhirnya Nabi bahkan diusir. Ya. Nabi bahkan diusir dari kota Taif. Nah, tapi kan pengusiran itu tidak menjadikan beliau juga kembali ya lemah atau putus asa, tidak. Iya. Bahkan beliau sempat mengatakan ya, Allahumma rabbal mus'adafin ya, ashku ilaika du'fa quwwati wa qillata hilati wa hawani 'alan nas ya. Itu kan yang beliau sempat sampaikan ya kepada Allah. Ya rabbal mustadafin, wahai Rabb ya al mustadafin, bagi hamba-hambamu yang lemah. Ilaika ashku du'fa quwwati, kepadamu saya ya mengadukan akan kelemahanku. Wa qillata hilati ya, dan kelemahan saya untuk apa? Untuk ya qillata hilati. Ya, kelemahan saya untuk bisa menaklukkan hati-hati mereka.
wa hawani 'alan nas, ya, dan lemahnya saya, ya, menghadapi mereka. Itu yang Nabi lakukan. Ya. Maka Nabi kemudian, ya, ke Mekah, ya, kembali masuk ke Mekah, ya, dengan apa namanya, dengan penjagaan seorang yang bernama Mut'im ibnu Adi. Ya, Mut'im ibnu Adi lah yang kemudian memberikan jaminan keamanan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena tidak ada yang berani. Ya, tak seorang pun dari penduduk Mekah itu berani untuk menjadi penjamin keselamatan Rasulullah. Maka datanglah seorang Mut'im ibnu Adi, ya, yang siap untuk memberikan jaminan kepada Rasulullah SAW, ya, keamanannya. Ya. Nah, masuklah, ya, Nabi Muhammad SAW ke dalam apa namanya, ke kota Madinah, ke kota Mekah kembali. Ya, sehingga kembali beliau melakukan dakwah beliau, walaupun di bawah tekanan, ya, permusuhan yang sungguh luar biasa dari orang-orang Quraisy. Tapi beliau tidak pernah berhenti untuk berdakwah. Ya. Sampai kemudian beliau mendapatkan kesempatan bertemu dengan 7 orang, ya, 7 orang Ansor, bertemu dengan 7 orang dari kota Madinah yang menunaikan ibadah haji. Disitulah Nabi bertemu dengan mereka. Ya, sehingga Nabi mendakwahi mereka, karena memang Nabi itu, ya, salah satu kondisi atau tempat di mana Nabi itu mendakwahkan orang dengan Islam itu adalah ketika haji. Ya, maka Nabi bertemu dengan 7 orang penduduk asli kota Madinah dari Ansor, kemudian Nabi dakwai dan mereka masuk Islam. Ya, dan mereka masuk Islam. Ya. Nah, kemudian disitulah terjadi pembaiatan, Bai'atul Aqabah yang pertama. Ya, Bai'atul Aqabah yang pertama. Ya, Bai'at Aqabah yang pertama. Ya, bai'atnya di situ, bai'at masih sebatas tentang bagaimana tidak boleh mencuri, tidak boleh membunuh anak, tidak boleh berdusta, ya. Tidak, itu di situ bai'atnya. Artinya pengambilan sumpah untuk tidak melakukan hal-hal yang, ya, buruk, hal-hal yang tercelah. Ya, di situ di Bai'at Al-Aqabah Al-Ula. Lalu 7 orang ini ke Madinah. Ya, mereka ke sana ternyata menjadi juru-juru dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, makanya pada tahun ke-12 Hijriah, tahun ke-12 kenabian, mereka datang kembali ke kota Mekah pada musim haji. Kemudian mereka melakukan pembaiatan yang kedua dengan jumlah yang lebih banyak lagi. Ya. Dan pembaiatan di sini sudah bukan lagi sebatas mengambil janji, mengambil sumpah untuk tidak melakukan hal ini, untuk tidak melakukan keburukan ini, tidak. Tapi sudah berpindah, ya, sumpahnya menjadi sebuah pengorbanan. Ya. Jadi kalau Bai'atul Aqabah yang pertama itu isinya, ya, cuman sekedar jangan lakukan ini, ya. Jangan jangan berdusta, ya. Jangan, ya, menyembah berhala, ya. Jangan membunuh anak, ya. Pokoknya dia masih sebatas pada untuk meninggalkan hal-hal yang tercela, hal-hal yang buruk. Ya, itu pada Bai'atul Aqabah Al-Ula, pembaiatan Aqabah yang pertama. Tapi coba lihat pada pembaiatan Aqabah yang kedua, ya, sudah berbeda model sumpahnya. Ya. Di situ sumpahnya sudah dalam bentuk bagaimana pengambilan kesetiaan untuk kesiapan berkorban. Ya. Kesiapan untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Ya. Kesiapan untuk ikut bagian dalam dakwah. Itu yang terjadi pada pembaiatan Aqabah yang kedua. Nah, jadi sebenarnya kalau kita mau bawa kepada kehidupan kita, ya, kalau kita mau bawa ini konsep Nabi SAW ke dalam kehidupan kita, sebagaimana yang terjadi pada Bai'atul Aqabah yang pertama dengan Bai'atul Aqabah yang kedua, coba kalau kita bawa ke dalam kehidupan kita, ya, artinya apa? Artinya adalah ketika kita, ya,
mengambil suatu jalan ya, mungkin kalau kita misalnya ya contohlah kita berdakwah ya, kita berdakwah ya, maka seharusnya ya dalam konten dakwah kita itu, ketika kita baru pertama kali datang kepada suatu masyarakat, maka seharusnya konsepnya seperti itu ya. Artinya apa ya, kita jangan dulu meminta kepada mereka untuk ya ikut berjuang bersama dengan kita, untuk ikut berkorban bersama dengan kita. Tapi bagaimana kita ya terlebih dahulu memahamkan kepada mereka tentang hal-hal yang ya tidak baik untuk dilakukan, tidak baik untuk dikerjakan. Ya. Itu yang harusnya ya menjadi hal yang paling utama yang kita lakukan kepada orang. Ya. Artinya ya ambil suatu ya kesepakatan, ya. Ambil suatu janji, ya. Bahwasanya kita harus bisa meninggalkan hal-hal yang bisa ya mengurangi martabat kita sebagai seorang muslim misalnya, ya. Atau meninggalkan hal-hal yang tidak enak orang pandang, tidak layak orang pandang, tidak bagus orang nilai. Ya, itu yang harus kita bisa lakukan dalam konsep dakwah kita. Ya, ketika kita bertemu dengan ya, ketika kita berhadapan dengan orang baru dalam perjuangan kita, ya, dalam dakwah kita, ya, seperti itu. Ya, ajak dulu dia untuk apa? Untuk meninggalkan hal-hal yang tercela. Ya, misalnya hal-hal yang sifatnya tadi itu mengurangi ya kehormatan sebagai seorang muslim, ya berdusta kita ajak untuk kita tinggalkan, ya. Kemudian ya hal-hal yang lain. Nah, lalu setelah itu kita berpindah, ya berpindah untuk apa? Untuk kalau dia sudah kuat pondasinya, ya artinya dia sudah meninggalkan semua hal-hal yang buruk tadi, barulah kemudian kita mengajak dia untuk apa? Untuk siap berkorban bersama-sama, untuk siap berjuang bersama-sama. Nah, itulah yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, baik itu di Bai'atul Aqabah yang pertama dan di Bai'atul Aqabah yang kedua. Nah, setelah itu ya yang sudah dibaiat oleh Nabi Muhammad pada Bai'atul Aqabah yang kedua ini, kembali mereka pulang ke Madinah. Kemudian mereka menyiapkan suatu apa ya? Mereka menyiapkan suatu rumah, suatu suasana, ya. Mereka menyiapkan suatu tempat, ya, suatu wadah bagi Nabi SAW. Jadi mereka itu, ya, orang-orang yang tadi telah diambil oleh Nabi janji untuk siap berkorban, untuk siap ya berjuang. Nah, inilah yang kemudian menyiapkan tempat bagi Nabi Muhammad SAW di kota Madinah. Ya. Jadi Nabi itu betul-betul seorang yang sangat ya piawai dalam melakukan sebuah strategi. Ya. Jadi beliau itu bukan cuma seorang nabi yang membawa wahyu, nabi yang membawa Al-Quran, nabi yang membawa akhlak, ya, nabi yang membawa ya nasihat-nasihat, tidak. Tapi Nabi Muhammad SAW adalah orang yang juga sangat piawai dalam ya melakukan sebuah strategi pemerintahan, strategi dakwah. Ya. Jadi orang-orang yang ikut baiat kedua ini, mereka pulang ke kota Madinah, maka mereka menyiapkan menjadi panitia lah, ya, bisa dikata ya, menjadi panitia inti untuk suatu kegiatan besar yang akan mereka laksanakan, yaitu kedatangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Luar biasa. Ya. Jadi Nabi ketika tiba di Madinah itu ya sudah ada tempat, ya, yang
akan menjadi rumah baru beliau. Ya. Sudah ada lingkungan yang akan menjadi tempat beliau untuk hidup. Ya. Sudah ada keluarga, ya, yang akan membersamai Nabi dalam dakwah. Sudah ada orang-orang, ya, yang siap untuk, ya, berjuang bersama dengan Nabi Muhammad SAW. Ya. Itu luar biasa. Nah, sampai kemudian dikisahkanlah masuk pada tahun ke 13 Hijriah, 13 kenabian, ya. Nabi sudah mendengar bahwa Madinah sudah sangat kondusif, ya. Sudah sangat, ya, baik, bahkan sudah sangat siap, ya, dengan segala apa yang akan, ya, dibutuhkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka beliau bersiaplah untuk berangkat ke kota Mekah, ya, bersama dengan, ya, orang yang sangat beliau orang yang sangat beliau yakinilah kejujurannya, ya, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Bagi Nabi Muhammad SAW, Abu Bakar As-Siddiq ini adalah orang yang sangat-sangat beliau percaya, ya, sehingga beliau mendapatkan gelar As-Siddiq, ya, orang yang sangat terpercaya. Itu martabatnya. As-Siddiqin itu adalah derajat yang paling tertinggi, ya, daripada derajat seorang muslim. Siddiq, ya, seorang yang sangat terpercaya. Nah, makanya sebenarnya Nabi Muhammad SAW itu sebenarnya secara tidak langsung ketika beliau wafat, sebenarnya secara tidak langsung telah menunjuk Abu Bakar itu sebagai khalifah, walaupun bukan penunjukan secara langsung, ya. Tetapi secara tidak langsung, ya, Nabi menjatuhkan pilihannya itu kepada Abu Bakar sebenarnya, ya, karena banyak indikasinya, ya, banyak indikasi kenapa sebenarnya Nabi itu sudah menjatuhkan pilihannya kepada Abu Bakar untuk menjadi pengganti beliau setelah beliau wafat. Banyak indikasinya. Misalnya yang pertama tadi, ya, ketika beliau akan hijrah ke kota Madinah, Abu Bakar yang beliau pilih sebagai teman perjalanannya. Padahal ada Utsman, ya, ada Ali, ya, tapi, ya, ada Umar, tapi, ya, beliau lebih memilih kepada sosok Abu Bakar As-Siddiq, ya. Nah, itu adalah indikasi, ya, bahwa beliau memang, ya, mengutamakan untuk Abu Bakar itu menjadi khalifah setelahnya, ya. Yang kedua, ya, setelah tiba di kota Madinah, dalam beberapa kali Nabi sakit, ya, Nabi tunjuk Abu Bakar untuk menjadi imam dalam sholat, ya. Jadi ketika Nabi sakit, yang Rasulullah tunjuk untuk menjadi imam sholat itu adalah Abu Bakar, bukan Umar, bukan Utsman. Nah, itu kan indikasi, tanda-tanda, ya, bahwasanya Nabi secara tidak langsung itu sudah mengisyaratkan, ya, bahwa Abu Bakar lah yang akan menjadi khalifah setelahnya, ya, setelah wafat beliau. Nah, sama juga dengan indikasi yang ketiga, ketika tahun ke-5 atau tahun ke-4 Hijriah, ketika akan melaksanakan ibadah haji, ya, kaum muslimin dari kota Madinah, maka Nabi menunjuk kembali Abu Bakar untuk menjadi Amiril Hajj, pemimpin dalam rombongan ibadah haji itu. Nah, ini indikasi-indikasi tentang bagaimana sebenarnya, ya, Rasulullah itu lebih memilih kepada, ya, Abu Bakar untuk menjadi khalifah setelahnya, ya, atau setelah wafatnya Rasulullah. Nah, itu seperti itu. Jadi ketika wafatnya Nabi, sudah kaum Muhajirin dengan Ansor berkumpul dan mereka menyepakati untuk menjadikan Abu Bakar sebagai khalifah, ya. Nah, beda dengan Umar, ya. Kalau Umar memang penunjukan langsung dari Abu Bakar As-Siddiq, ya, karena ketika itu tidak ada sosok yang bisa memberikan kendali keadaan di kota Madinah ketika itu kecuali Umar, karena ketika itu masa yang sangat genting, ya, bagi kekuasaan Islam ketika itu. Masih banyak orang-orang yang murtad,
masih banyak. Ya. Ada orang-orang yang tidak mau membayar zakat, mani'uz zakah. Kemudian ada beberapa wilayah yang ingin memisahkan diri. Ya, sementara di beberapa perbatasan pasukan kaum muslimin harus berhadapan dengan dua pasukan besar ketika itu. Ada Romawi, ada Persia. Ya. Ketika itu ya butuh sosok yang kuat yang bisa mengamankan kondisi dalam wilayah pemerintahan Islam dan bisa mengamankan ya wilayah Islam dari serangan ya bangsa yang lain. Ya. Nah, itu tidak ada pilihan bagi Abu Bakar kecuali menunjuk Umar yang menjadi khalifah setelahnya. Ya. Karena memang sosok Umar cocok. Ya, bisa mengendalikan kondisi dalam negeri yang memang kacau, ya. Kemudian yang kedua bisa mempertahankan, ya, bisa mempertahankan ya wilayah Islam dari serangan dua imperium besar waktu itu, Imperium Romawi dengan Imperium Persia ketika itu, besar ketika itu. Ya, maka Umar ditunjuk langsung oleh Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Nah, berbeda lagi dengan Utsman bin Affan. Ya. Kalau Utsman bin Affan bukan penunjukan langsung dari Umar, tetapi melalui musyawarah. Ya. Melalui musyawarah daripada 6 kibarus sahabat, 6 sosok, ya, sahabat-sahabat senior. Di situ ada Tolha bin Ubaidillah, kemudian ada Az-Zubair bin Al-Awwam, kemudian ada Abdurrahman bin Auf, kemudian ada Sa'ad bin Abi Waqqas, kemudian ada Utsman bin Affan, kemudian ada Ali bin Abi Thalib. Inilah 6 orang yang kemudian disebut dengan Ahlul Halli wal Aqdi. Ya. Yaitu orang-orang yang punya kelayakan untuk mengambil kebijakan. Nah, itu yang disebut dengan Ahlul Halli wal Aqdi. Artinya orang-orang yang punya kompetensi, orang-orang yang punya kelayakan, ya, orang-orang yang eligible, ya, gitu ya istilahnya. Untuk apa? Untuk mengambil keputusan. Nah, maka mereka bermusyawarah 6 orang itu. Yang biasa disebut kalau sekarang ini kalau pemilihan ketua disebut dengan tim formatur. Ya. Nah, kalau dalam sistem pemerintahan kita MPR. Ya, dulu pemilihan presiden bukan melalui pemilu pemilu terbuka seperti sekarang. Dulu pemilihan presiden melalui MPR. Yang bisa dikata mereka inilah perwakilan-perwakilan dari semua yang ada di masyarakat. Ya, Ahlul Halli wal Aqdi, memang orang-orang terpilih. Nah, jadi seperti itu. Ya. Berbeda halnya juga dengan pemilihan Ali bin Abi Thalib, bukan melalui penunjukannya Utsman, ya, bukan melalui kesepakatan dari para orang-orang yang punya kelayakan, tidak, tetapi melalui penunjukan langsung dari penduduk kota Madinah. Ya. Jadi penduduk kota Madinah yang bersepakat bahwasanya yang menjadi khalifah sepeninggal Utsman bin Affan adalah Ali bin Abi Thalib. Nah, makanya penduduk Syam tidak mau membaiat Ali bin Abi Thalib. Ya, tidak mau membaiat Ali bin Abi Thalib. Maka terjadilah perang yang disebut dengan perang Jamal, perang Siffin. Sebelumnya perang Jamal, ya. Sebelumnya perang Jamal. Perang Jamal itu adalah perang yang mempertemukan dua kekuatan. Ya, kekuatan yang pertama adalah kekuatannya Tolha bin Zubair, Tolha bin Ubaidillah dengan Az-Zubair bin Ibnul Awwam dengan Aisyah. Ini satu kubu, ya. Satu kubu itu. Tolha bin Ubaidillah, Az-Zubair Ibnul Awwam dengan Aisyah Ummul Mukminin. Itu satu kubu. Melawan kubu yang kedua, Ali bin Abi Thalib. Ya. Nah, cuman Allah memberikan kemenangan kepada kubu Ali bin Abi Thalib. Sehingga Abdullah Tolha bin Ubaidillah dengan Az-Zubair Ibnul Awwam itu wafat pada perang Jamal. Dua sahabat senior ini, ya, yang masuk dalam tim formatur pemilihan Utsman, wafat dalam perang Jamal. Ya. Nah, kemudian terjadi perang Siffin lagi. Nah, itu perang Siffin tadi itu perang di mana, ya, ketika penduduk Madinah membaiat Ali sementara penduduk Syam menolak untuk membaiat Ali. Ya. Nah, maka terjadilah perang yang disebut dengan perang Siffin tahun ke-37 Hijriah. Ya, perang yang sangat dahsyat dalam sejarah kelam umat Islam.
Ya. Karena perang yang mempertemukan dua sahabat besar, ya, yaitu Ali bin Abi Thalib berhadapan dengan Muawiyah ibnu Abi Sufyan. Ya, bayangkan perang Siffin itu, ya. Perang yang mempertemukan dua kekuatan, ya. Tapi dimenangkan oleh kubu Ali bin Abi Thalib, ya. Nah, disitulah muncul Khawarij itu, ya. Jadi awal mula cikal bakal munculnya Khawarij itu setelah selesainya perang Siffin. Ya, karena mereka tidak mau menerima kesepakatan untuk damai. Orang Khawarij ini maunya perang saja. Ya, jangan kita damai, perang sampai habis semua kita. Itu orang Khawarij itu. Ya. Jadi Khawarij itu pokoknya tumpahkan darah. Itu Khawarij, ya. Nah, makanya karena mereka tidak setuju dengan perdamaian yang dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib, akhirnya mereka keluar dari kubu Ali bin Abi Thalib dan membentuk sendiri, ya, suatu kekuatan bersenjata. Jadi bukan kekuatan tidak bersenjata, ya, kekuatan bersenjata. Untuk apa? Untuk merongrong, ya, kekuatan pemerintahan yang ketika itu dipegang oleh Ali bin Abi Thalib. Tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada Ali bin Abi Thalib untuk menghabisi mereka. Jadi, ya, suatu sejarah yang yang kelam sebenarnya. Nah, jadi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya setelah itu berangkat, ya, bersama dengan siapa? Dengan Abu Bakar. Setelah kota Madinah sudah disiapkan untuk menjadi tempat baru bagi Nabi, artinya sudah Nabi tinggal datang saja, sudah siap semuanya. Ya. Tapi ingat, bahwasanya Nabi itu bukan yang pertama hijrah ke kota Madinah. Tapi sebelumnya ada 3 sahabat, ya, yang lebih dahulu berhijrah ke kota Madinah untuk apa? Ya, untuk meyakinkan kondisi kota Madinah memang betul-betul siap untuk, ya, apa? Untuk menyambut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi jangan kita salah memahami bahwa Nabi itu lebih dahulu hijrah ke kota Madinah. Tidak. Ada 3 sahabat senior, termasuk di dalamnya adalah Umar bin Khattab. Ya. Jadi Umar bin Khattab itu yang berhijrah sendirian terang-terangan. Bayangkan, ya, Umar berhijrah sendirian terang-terangan lebih dahulu daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai Umar mengatakan, barang siapa yang mau jadi, ya, ya, Nabi mengatakan, yang mau siap jadi janda besok, istrinya tunggu saya di belakang, ya, atau tunggu saya di jalan ini. Saya mau lewat jalan ini ke kota Madinah. Tunggu saya di situ. Itu Umar bin Khattab, ya. Jalan nih. Nah. Umar. Pokoknya, ya, mau berapa orang kok di situ, silakan tunggu Mak di jalan situ, ya. Saya mau lewat di jalan situ besok mau ke Madinah. Weh. Tidak ada yang berani, langsung ciut semua. Hadapi itu Umar. Memang kita butuh dengan orang-orang yang besar badannya, ya. Jangan kecil semua, ya. Satu kali tempeleng begini jatuh, ya. Kita butuh yang kakinya nomor 50 sepatunya. Nah, itu. Ya. Karena rata-rata nomor kaki kita 25. Nah, bagaimana cerita? Pace. Ya. Coba cari kaki yang nomor 45 lah, ya. Iya. Itu Umar kalau naik kuda, itu sampai kakinya di tanah itu Umar. Ya. Gimana itu? Ya. Sampai kakinya di tanah itu kalau naik kuda Umar bin Khattab itu. Ya. Makanya Nabi itu tidak pernah meninggalkan doa, Allahumma a'izzal Islam bi ahadil umaraini. Ya Allah, ya, kuatkan Islam dengan salah satu Umar. Ya. Amr bin Hisham, yaitu Abu Jahal. Jadi Amr bin Hisham itu namanya Abu Jahal atau Umar bin Khattab. Tetapi Allah lebih memilih hidayah kepada Umar bin Khattab. Wah. Ya. Jadi luar biasa. Nah, inilah sosok sahabat yang lebih dahulu berhijrah ke kota Madinah secara terang-terangan. Nah, jadi, ya,
perlu kita ini melakukan sebuah apalagi namanya itu sebuah naturalisasi lah ya. Ya, jadi orang-orang Jeneponto itu bagus-bagus itu dia. Jeneponto. Kan makanannya kuda toh. Jeneponto. Ya, tuh Jeneponto itu. Tapi Jeneponto Makassar nih. Makassar, orang Makassar nih. Hah? Orang Makassar toh? Oh, ada suku sendirinya ya? Tapi ada suku sendirinya atau? Oh, saya kira orang Jeneponto itu orang Makassar aja. Oh, ada yang bahasanya juga dia? Baru ku tahu. Ku kira itu Jeneponto orang Makassar juga. Berarti ada suku Jeneponto dia. Nah, itu. Nah, perlu itu. Nah, jadi subhanallah. Adapun Nabi SAW itu hijrah secara sembunyi-sembunyi dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ya, dan dalam kisah hijrahnya itu kan memang sangat indah ya. Karena bagaimana takdir Allah Subhanahu wa taala, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, kerajaan Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada yang bisa mengalahkannya di hadapan kekuatan manusia. Secanggih bagaimanapun kekuatan manusia, ya, sebaik apapun ya strategi manusia, kalau Allah sudah ya menentukan, maka tidak ada yang bisa ya mengambil kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kan itu sangat aneh ya. Ya, sudah dikepung rumah Rasulullah ya. Pokoknya semua pintu, semua sudut rumah Rasulullah itu sudah dikepung oleh orang-orang Quraisy, siap dengan pedang-pedang mereka. Ya. Tapi kan ya Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari pandangan mereka. Ya, dari penglihatan mereka. Ya. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam ayatnya dalam Al-Qur'an ya, bahwa mereka tidak melihat ya. Bagaimana ayatnya itu? Siapa yang hafal? Ya. Bahwasanya mereka tidak melihat ya Rasulullah. Ada yang bisa hadirkan ayatnya itu? Ya, bahwasanya ya wa min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa akshaynahum fahum la yubsirun ya, wa ja'alna min baini aydihim sadda ya, kami jadikan di hadapan mereka sadda, ada kayak apa ya, kayak pembatas ya, wa min khalfihim sadda, dari belakang mereka juga ada pembatas ya, fa akshaynahum ya, kami butakan mata mereka ya, wa hum la yubsirun, sehingga mereka tidak melihat keluarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, disebutkan dalam suatu riwayat Nabi ambil pasir, kemudian Nabi taburkan di ubun-ubun kepala-kepala mereka ya, sehingga ya mereka disebutkan mengantuk ya, mengantuk dan akhirnya tidak bisa melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kisahnya ya. Suatu kendali, suatu keadaan yang di luar daripada kemampuan manusia di situ. Nah, cuman ayat ini kan diselewengkan ya. Ya, kadang diselewengkan ayat ini. Jadikan sebagai ayat untuk bisa tembus dari berbagai ya penjaga. Ya. Pokoknya kalau dia mau lewat, waja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa aksaynahum fahum la yubsirun. Wah, ini. Padahal tidak mempan. Nah, ini jangan ya, ketika tidak mempan ya dia tuduh ayatnya tidak kuat. Tidak, ini bukan ya, jangan ya, ini ya. Nah, subhanallah. Ya, akhirnya Nabi berangkat dengan Abu Bakar. Waktu sholat sudah masuk? Ya, sebenarnya kita mau cerita tentang
tentang bagaimana kisah perjalanan Nabi dengan Abu Bakar ke kota Mekah, ke kota Madinah, cuman waktu yang membatasi kita. Ya. Barakallahu fikum. Jadi harapan kita bahwa mari kita selalu membaca kisah-kisah kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ambil poin-poin penting, ya, kemudian ya terapkan dalam kehidupan kita, tuangkan dalam kehidupan kita. Insya Allah punya makna yang sangat besar. Saya kira demikian. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairal jaza. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.